Kenapa ada PDN, kenapa ada PDNS? Ya, apa itu maksudnya? Awalnya itu memang ada konsep 4 PDN, Pusat Data Nasional. 1 ada di Cikarang, 2 ada di Batam, 3 ada di Kalimantan Timur, ada di Balikpapan, 1 lagi ada di Labuan Bajo. Meskipun yang terakhir ini saya terus terang juga mempertanyakan waktu itu, ngapain juga bikin server di Labuan Bajo gitu. Kesana kan kita wisata harusnya. Kalau mau dibangun di sana pun infrastrukturnya harus setengah mati bikinnya. Jadi untuk Indonesia Timur di mana cocoknya? Cocoknya bagi saya kalau nggak di Makassar, Jayapura sekalian. Jayapura tuh bagus loh. Dan itu benar-benar Indonesia di paling timur gitu kan. Artinya memang benar-benar kita ngangkat daerah, ngangkat masyarakatnya, itu oke gitu. Nah, kemudian PDN yang pertama yang ada di Cikarang itu dibangun mulainya peletakan batu pertama itu 9 November tahun 2022, 2 tahun yang lalu. Penyelesaian kira-kira adalah 24 bulan. Artinya akan 2 tahun selesai. juga ya? Ya, pada akhir Oktober tahun ini atau November awal tahun ini. Nah, ini yang terus terang, ini pemirsa podcast ini harus ngerti ya. Ada yang saya tadi bilang hal rencana yang tiba-tiba mendadak dan menurut saya sangat tidak bermutu, bahkan ketergesa-gesaan ketika ada pergantian pejabat, ada pergantian menteri dari Johnny G. Plate yang sempat meresmikan PDN pertama di Cikarang, ganti Budi Aristiadi. Nah, pada tahun lalu mendadak kemudian muncul ide untuk mempercepat penyelesaian PDN ini. Dia ingin agar PDN itu dapat diresmikan tanggal 17 Agustus. Artinya sebulan lagi atau 1,5 bulan lagi. Ini kan nggak masuk akal gitu. Artinya sebuah proyek yang dirancang sudah bagus. Rumah saja kalau kita bangun ya Pak Edi ya. Kalau misalnya kita bangun sudah dirancang benar, kan semua ada ukurannya. Keramik katakanlah gitu. Mau masang keramik pun, mau keramik terbagus pun, tukang keramiknya pasti akan merendam keramik itu dulu seharian. Baru kemudian besoknya dipasang. Nggak asal buka dari kotaknya dipasang, pasti ngangkat nanti, pasti melengkung, bener. Nah, kayak gitu juga ada di sistem. Sistem itu harus di running terlebih dahulu, dimasukin slot by slot dulu, bukan kemudian tiba-tiba jalan. Nah, akhirnya kemudian karena ini yang menjadi pertanyaan, siapa sebenarnya yang punya ide untuk meresmikan atau diresmikan tanggal 17 Agustus? Saya kok nggak yakin kalau presiden itu yang punya ide gitu ya. Mungkin dari menteri ini ingin mempersembahkan hadiah gitu ya gitu kepada presiden, tapi konyol malah hadiahnya. Akhirnya karena ada keinginan gitu, dibuatlah PDNS, ada S-nya, sementara. Nah, dibuatlah di 2 tempat, Jakarta milik di Serpong ya, itu Serpong, di Serpong tepatnya, dan itu karena itu sewa, maksudnya karena itu mendadak, tidak bisa beli langsung kan, jadi kita sewa di Lintas Arta. Kemudian satu lagi yang ada di Surabaya itu miliknya Sigma Caraka atau sekarang jadi Telkom Sigma. Nah, ini yang kemudian disewa. Artinya apa? Ini pemborosan kalau menurut saya. Sudah ada anggaran yang dirancang bagus untuk 4 tempat dan 4 tempat itu masing-masing sudah ada supporting negaranya. Yang di Cikarang itu disupport oleh Prancis, yang di Batam itu sudah disupport oleh Korea Selatan, yang ada di Balikpapan itu disupport oleh Amerika dan juga Inggris. Memang yang ada di Labuan Bajo belum terdengar saya. Tapi artinya ini kan sudah jalan sebenarnya. Sudah on the track. Tinggal tunggu waktu lah. Tinggal tunggu waktu dan daerah-daerah itu juga major nanti akan menyerahkan data-datanya. Mungkin kalau sempat mereka lakukan backup yang benar dulu, belum tiba-tiba terburu-buru. Ya kalau dalam bahasa daerah tuh saya menyebutnya grusah-grusuh ya gitu. Grusah-grusuh itu ngawur gitu. Akhirnya seperti sekarang. Ketika tiba-tiba nyewa, terus tiba-tiba hanya menggunakan program proteksi yang sangat-sangat sederhana, kayak anak kecil aja melindungi proteksi laptopnya pakai Windows Defender gitu loh. Gitu. Windows Defender itu kan gratis, yang kalau kita install Windows, otomatis kita dapat gitu. Nah, sistem yang sangat besar itu kemudian ternyata hanya mengandalkan pada proteksi yang sangat-sangat sederhana. Belum nanti kalau kita bicarakan ternyata ada ordal, ada orang dalam yang terlibat. Dan saya pun lebih dari 3 minggu yang lalu, tepatnya tanggal 24 Juni, waktu itu saya sudah tulis itu sebenarnya. Ini harus dicek keterlibatan ordal atau orang dalam. Karena saya mendeteksi juga ada perilaku yang ceroboh atau perilaku yang sembrono ketika orang dalam itu tidak menggantikan password, ya passwordnya masih pakai password standar, admin tagar 1, 2, 3, 4, dan ternyata lagi password yang sangat sederhana itu pun dibongkar. Kalau ini saya mengakui bukan saya yang bongkar, tapi teman-teman banyak yang bongkar, termasuk pakar IT, kawan-kawan dan juga netizen bongkar. Ternyata sudah diupload beberapa bulan sebelumnya oleh oknum juga. Jadi oknum inisialnya ya DPA. Oh, DPA ya. DPA ya. Nah itu jadi menurut saya ini aneh ini menurut saya. Ada sesuatu yang aneh.
Lagian baru kali ini juga ada hacker yang budiman, ada hacker yang baik hati, ya kan gitu. Kasih kembali, nggak usah bayar gratis terus minta maaf minta maaf. Gitu. Menterinya nggak minta maaf, kok hackernya minta maaf. Ini ada sesuatu juga kayaknya. Nah itulah. Tapi kan sampai dengan kita ngobrol ini, sampai dengan kita kan belum ada satu permintaan maaf yang tulus ya. Kalau permintaan maaf yang saya lihat kan kemarin bukan tulus tuh, hanya permintaan maaf karena ada kegaduhan. Permintaan maaf yang tulus dan bagaimana tanggung jawab pemerintah, dalam hal ini Menteri Kominfo Budi Aris Setiadi, untuk solusi dari ini kan nggak ada. Termasuk solusi itu apa? Ya tangkap orang-orang ini, orang-orang yang sudah jelas-jelas sebagai awal dari pembocor data ini. Si DPA tadi yang dia menaruh data itu di Scribe ya, dan bahkan itu jelas banget gitu. Dia taruh juga form, dia minta rekom untuk pembukaan itu, taruh dia IP-nya, taruh dia passwordnya, username-nya taruh di situ kan. Dengan mudahnya kalau orang buka itu, dia punya akses. Apalagi ini orang yang kemudian melakukan akses ceroboh ini, itu kan waktu itu saya sebut juga dia ada di lantai 3 di sebuah gedung yang terletak di Jalan Bali ya gitu, di di Lakar Santri di Surabaya. Itu memang akhirnya kita tahu tuh gedung Telkom Sigma gitu. Ya. Waduh, nih kalau menurut itu jadi kenapa sementara itu karena buru-buru. Karena padahal buru-buru. beda waktunya dengan yang PDN yang akan selesai kan cuma berapa bulan ya? Cuma harusnya? berapa bulan. 2 bulan ya? Jadi makanya kan ini kan untuk mengejar diresmikan 17 Agustus. Pak Edi, bagi kita ya, nah, saya moga-moga kita sama. Bagi kita kan sebenarnya nggak masalah mau diresmikan tanggal 17 Agustus, mau diresmikan akhir tahun, atau agak terlambat sini mau diresmikan tahun depan, semua kan tetap milik kita. Semua kan Indonesia gitu. Ngapain juga harus terburu-buru harus tahun Mungkin ini? mau meninggalkan legasi kali. Ya, tapi kan malah legasi buruk ini. Ya kan buruk banget ini. Udah Di luar dugaan maksudnya. Nah, itu udah fatal. Enggak, harusnya harusnya tetap bisa diduga. Karena apapun yang bersifat sementara itu pasti tidak sebaik, ibaratnya kan Pak Edi lagi bangun rumah atau saya lagi bangun rumah, kemudian rumah itu sudah dalam pengerjaan loh ya, sudah hampir jadi, sudah ada atapnya, tapi mungkin interiornya belum diatur. Tiba-tiba keluarga pengen, kita pengen pindah dong. Nah ini kan belum selesai. Nggak apa-apa, nyewa aja. Kan udah benar-benar di luar konsep. Ya kan? Kalau kemudian kita pindah di situ, tapi misalnya oke, satu kamar diselesaikan dulu, terus kita sementara masih mending. Ini enggak, ini benar-benar tiba-tiba ada entitas yang baru, yang namanya PDNS tadi. Sementara ini. Kotanya juga beda jauh. Kalau misalnya mending yang satu PDNS itu di Jakarta, Jakarta Cikarang kan dekat gitu. Kalau ada apa-apa kan bisa relay on gitu kan. Ini jauh, Surabaya, kemudian data udah taruh di sana sama semua, proteksinya hanya sangat sederhana, bobol lagi. Udah kan biayanya padahal ini menghabiskan 700 miliar setahun ya untuk sewa, itu pun juga menurut saya nggak masuk akal karena sangat-sangat mahal biaya itu dibandingkan dengan investasi untuk bikin PDN yang di Cikarang itu 2,7 triliun. Ya, yang dihack ini kan cuma PDNS 2 ya? Ya. Nah, ini kenapa pemerintah katanya di Batam punya data backup center itu, kenapa nggak ter-backup? Itu berapa persen kalau nggak salah? Makanya kemarin kan dalam raker dengan Komisi 1, kan Pak Hinsa Siburian, Kepala BSN kan mengakui ternyata hanya bisa ter-backup 2%. Waduh. Ini kan, aduh menurut saya memang konyol banget ya. Konyol banget. Tapi menurut saya, mungkin saya juga tidak, mungkin ini harus dibongkar oleh teman-teman Komisi 1 juga. Jangan-jangan memang BSSN juga tidak terlalu dilibatkan di proyek PDNS ya. Karena kalau yang saya dengar mereka memang sangat terlibat untuk PDN. Artinya yang ada di Cikarang, yang ada di Batam gitu. Tapi ketika kemudian pembentukan yang ada di Surabaya, mereka tidak terlalu terlibat. Akhirnya kan kemarin salah-salahan. Yang dari Telkom, Pak Herlan juga bilang kami kan nggak ada order di situ. Padahal kalau kita lihat sebenarnya pada Juklak dan Juknis tentang PDN itu ada sebenarnya pertanggungjawaban untuk menyediakan backup. Nah, hanya sekarang siapa yang apakah itu harus order dari Kominfo ke PT Telkom atau PT Telkom secara automatically dia menyediakan sendiri backupnya. Jadi karena nggak ada ini maka lempar-lemparan. Nah, BSSN kan bilang ya saya kan hanya melakukan asistensi atau katakanlah saya hanya mengawasi aja. Ya ternyata pengawasannya juga nggak rapi juga gitu.